أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه من بعث الله رحمة للعالمين هديا ومبشرا ونذيرا. فصلى الله على محمد وعلى كل رسول أرسله. إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah adalah pemilik kekuasaan tertinggi atas alam semesta ini. Akan datang suatu masanya nanti ketika Allah perintahkan kepada malaikat Israfil, "Wahai Israfil, tiupkan trompet sangkakala." Maka pada hari itu akan Allah hancurkan dan Allah luluhlantahkan dunia ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang selama hidupnya di dunia selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun celakalah bagi orang-orang yang selama hidupnya di dunia selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah pada umumnya, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kelak yaumil akhir kita mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berlayar di atas darah, bernapas di ujung pedang demi tegaknya kalimat la ilaha illallah di muka bumi Allah ini. Marilah kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib akan membawakan sebuah khutbah yang digarisbawahi dengan judul Hakikat Sebuah Keikhlasan. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim yang beriman, sudah sepantasnya kita untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah sesungguhnya menciptakan manusia ke dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jadikan kematian sebagai pemisah antara dua kehidupan, kehidupan yang kekal di akhirat dan kehidupan sementara seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Kemudian ketika kematian nanti datang menghampiri kita, ketika Allah telah cabut nyawa kita, maka Allah akan sandingkan antara dua amal yang kita miliki. Allah sandingkan antara amal kebaikan dan keburukan yang kita miliki. Kemudian ketika Allah sandingkan dan akhirnya timbangan kebaikan lebih berat timbangan
timbangannya daripada timbangan keburukan, maka Allah akan memberikan jannahnya kepada kita semua. Akan tetapi ketika Allah sandingkan dua amal yang kita miliki, amal kebaikan dan amal keburukan, kemudian Allah timbang, Allah sandingkan, dan hasilnya timbangan keburukan lebih berat daripada timbangan kebaikan, maka Allah masukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, amal merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan tujuan akhir daripada kehidupan manusia. Maka daripada itu, ada dua golongan manusia ketika beramal. Golongan pertama, ada manusia yang beramal dengan tujuan semata-mata ikhlas mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu golongan lagi adalah manusia yang melakukan amal kebaikan dengan tujuan untuk dipandang oleh manusia lainnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Masyarul muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikutip dari buku karya Dr. Umar Sulaiman Asy-Syigar, beliau menyatakan bahwasanya ikhlas merupakan satu-satunya tujuan ibadah. Ikhlas adalah ajaran yang menjadi dasar diutusnya para nabi dan rasul. Kemudian ada juga beberapa pendapat ulama mengenai pengertian daripada ikhlas itu sendiri. Al-Rawid dalam kitabnya Mufradat mengatakan, ikhlas adalah menyingkirkan segala sesuatu daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikisahkan bahwasannya akan ada suatu kesempatan di mana seorang hamba dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan bertanya, "Wahai hambaku, apa yang telah engkau lakukan selama aku memberikanmu kesempatan untuk hidup di dunia?" Kemudian hamba ini pun menjawab, "Ya Allah, selama engkau memberikan aku kesempatan untuk hidup, selama aku hidup di dunia ini, ya Allah, aku selalu berjuang, aku selalu berperang untuk menegakkan agamamu ini, ya Allah." Kemudian Allah katakan, "Dusta engkau wahai hambaku, engkau berperang bukan untuk membela agamaku, engkau berperang bukan semata-mata ikhlas mengharapkan ridhaku, tapi engkau berperang agar namamu dicatat dalam sejarah sebagai seorang yang pemberani, agar engkau disanjung daripada manusia." Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Kisah di atas merupakan tamparan keras bagi kita yang selama ini masih beribadah, masih melakukan amal kebaikan semata-mata hanya untuk mengharapkan pujian dan sanjungan daripada manusia. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat agar hamba tersebut dicampakkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kisah dijelaskan bahwasannya ada seorang lelaki, beliau ingin bersedekah. Beliau sudah sisihkan sebagian daripada harta yang ia miliki. Kemudian untuk ia sisihkan, untuk ia sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian pada suatu malam ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku ingin bersedekah ya Allah. Aku sudah sisihkan sebagian daripada hartaku ini ya Allah, untuk aku sumbangkan di jalan-Mu ya Allah." Kemudian setelah berdoa, dia keluar daripada rumahnya dan bertemu dengan seorang lelaki. Kemudian dia katakan, "Wahai saudaraku, ini ada sedekah daripadaku, mohon engkau terima wahai saudaraku." Kemudian lelaki ini pun kembali ke rumahnya. Kemudian keesokan harinya ketika ia bangun dari tidurnya, kemudian ia mendapatkan bahwa masyarakat satu kampung heboh, masyarakat satu kampung gempar. Karena apa? Karena tadi malam seorang pencuri mendapatkan sedekah daripada seorang lelaki. Kemudian tak sampai di situ, pada malam kedua ia kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku ingin bersedekah kepadamu ya Allah. Tolong tunjukkan kepadaku orang yang berhak menerima daripada hartaku ini ya Allah." Kemudian ia pun keluar daripada rumahnya dan bertemu dengan seorang
wanita. Kemudian dia katakan, wahai saudariku, aku sudah berniat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah. Ini sedekah daripadaku, mohon engkau terima wahai saudariku. Kemudian wanita itu pun mengambil sedekah yang diberikan laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki ini pun kembali kepada rumahnya. Pada malam harinya ia tertidur. Kemudian keesokan harinya ketika ia terbangun daripada tidurnya, ia kembali mendapatkan bahwa masyarakat kembali heboh dan gempar. Karena apa? Karena masyarakat tahu bahwasannya tadi malam seorang lelaki memberikan sedekah kepada seorang pezina. Kemudian pada malam ketiga, ia kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku sudah berniat ya Allah, aku ingin bersedekah di jalan-Mu ya Allah. Tolong tunjukkan kepadaku orang yang berhak menerima hartaku ini ya Allah. Kemudian ia kembali keluar dari rumahnya dan bertemu dengan seorang lelaki. Ia katakan, wahai saudaraku, ini ada sedekah daripadaku, mohon engkau terima wahai saudaraku. Kemudian lelaki ini pun terdiam dan mengambil sedekah yang diberikan laki-laki tersebut. Kemudian orang yang bersedekah tadi kembali ke rumahnya. Kemudian ia tertidur pada malam harinya. Keesokan harinya, ketika ia terbangun daripada tidurnya, ia kembali. Lagi-lagi ia mendapatkan bahwa masyarakat kampung heboh dan gempar. Karena apa? Karena masyarakat kampung tahu bahwasannya tadi malam seorang lelaki memberikan sedekah kepada orang kaya raya. Kemudian 3 kali dia bersedekah, namun 3 kali Allah tidak menunjukkan kepadanya orang yang berhak menerima hartanya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, 3 kali aku bersedekah ya Allah, 3 kali aku meminta pertolongan-Mu ya Allah, agar Engkau tunjukkan kepada orang yang berhak menerima daripada hartaku ini ya Allah. Tapi tidak 3 kali juga Engkau tidak pernah menunjukkan kepadaku orang yang berhak menerima daripada hartaku ini ya Allah. Apa salah dan dosaku ya Allah, sampai-sampai Engkau tidak menerima sedekah yang aku berikan ya Allah. Kemudian di sela-sela tangisnya ia pun tertidur. Kemudian ia bermimpi bahwa Allah mengutus seorang malaikat kepadanya. Kemudian di dalam mimpinya malaikat itu berkata, wahai hamba Allah, jangan pernah engkau bersedih. Karena apa? Karena sedekahmu yang pertama Allah terima. Karena apa? Dengan sedekah yang engkau berikan, engkau telah menghalangi seorang pencuri untuk melakukan pencurian. Ia tak perlu lagi mencuri untuk mencukupi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Kemudian malaikat kembali berkata, wahai hamba Allah, jangan bersedih, karena sedekahmu yang kedua juga Allah terima. Karena dengan sedekah yang engkau berikan, engkau menghalangi seorang wanita untuk melakukan perzinahan. Dia melakukan perzinahan untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari, untuk membeli beras, untuk makan. Namun dengan sedekah yang engkau berikan, engkau telah menghalangi dia. Engkau telah membentengi dia agar dia tidak lagi melakukan perzinahan. Kemudian malaikat kembali mengatakan, wahai hamba Allah, jangan pernah engkau menangis, jangan pernah engkau bersedih. Karena apa? Karena sedekahmu yang ketiga juga Allah terima. Dengan sedekah yang engkau berikan, engkau telah menyadarkan orang kaya yang selama hidupnya kikir dan tak pernah berbagi. Namun dengan sedekah yang engkau berikan, kini ia telah sadar bahwa harta yang ia miliki tidak semua miliknya. Sekarang dia sudah menjadi orang kaya yang dermawan. Inilah keberkahan daripada niat yang baik. Ini adalah penjelasan dari hadis innamal a'malu binniyah, bahwa amal itu bergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya Allah membalas, Allah memberi ganjaran dan pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Masyarul muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang kalau niat kita benar ingin bersedekah, niat kita benar untuk melakukan kebaikan, namun apa yang kita lakukan dipandang buruk oleh manusia, maka percayalah Allah akan membalas
Allah akan memberikan ganjaran pahala kepada kita. Asalkan apa? Asal niat yang kita pasang dari awal adalah semata-mata untuk mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah melihat penampilan kalian. Allah tidak pernah melihat rupa wajah kalian. Allah tidak pernah melihat ketampanan kalian, tapi Allah lihat apa yang ada di dalam hati kalian. Demikianlah khutbah yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini dapat memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga kita sadar bahwa segala kebaikan yang kita lakukan harus dibarengi dengan niat ridha, untuk mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nashkuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sadiqul wa'dil amin wa ala ikhwanihi nabiyyil mursalin wa radiyallahu an ummahati wa lil baitit tahirin wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anil a'immatil muhtadin Abi Hanifah wa Maliki wa Syafi'i wa Ahmad wa minal awliya'is salihin. Ibadallah fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil 'aliyyil 'azim fattaquh. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبينا الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا ودعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله. أقيموا الصلاة.